doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang keempat adalah kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 183 Palembang. Kepada Bapak Musyadat kami persilakan. Yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Parman Master Pendidikan dan tim dari SD Negeri 178 Palembang. Kepada Ibu kami persilakan. Yang kami dan Bapak Sadar. Baik Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 183 Palembang, alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Terakhir kalau nggak salah kami diundang ke sini pada bulan Desember 2023. Dan hari ini alhamdulillah kami sangat senang sekali karena kami diundang kembali untuk membersamai Bapak dan Ibu guru hebat SD Negeri 183. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan workshop pelatihan implementasi kurikulum merdeka, ada baiknya seperti kata Fatma tadi, kita harus bahagia. Jadi sebelum mulai materi, kita adakan dulu ice breaking ya Bapak Ibu ya. Kita ice breakingnya berjoget dulu. Oke, Bapak Ibu silakan berdiri. Kita bernyanyi dulu ya Bapak Ibu.
kemudian Ibu Suwaiba. Saya di SD itu bertugas menjadi guru di fase A kelas 2, Ibu Dwi di kelas 1 dan Ibu Iba di kelas 5. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang perangkat pembelajaran implementasi kurikulum merdeka. Sebenarnya Bapak Ibu ini sama saja seperti yang sudah kita pelajari ataupun yang sudah kita ketahui selama ini ya. Jadi kalau misalkan perangkat pembelajaran itu adalah dalam kurikulum merdeka merupakan juga sebagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Nah, di sini ada 12 komponen Bapak Ibu. 12 komponen itu yang pertama itu adalah kalender pendidikan, yang kedua itu rincian pekan efektif atau rincian minggu efektif, kemudian yang ketiga itu jadwal pelajaran, keempat itu capaian pembelajaran atau CP, kelima tujuan pembelajaran, keenam alur tujuan pembelajaran, ketujuh program semester, program tahunan, 8 program semester, ke-9 KKTP, ke-10 buku teks, 11 modul ajar, dan 12 asesmen. Nah, di sini dari 12 komponen ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat kenapa sih ada yang warna merah, ada yang warna putih. Nah, jadi ada 7 komponen sekarang yang penting, yang dianggap penting dalam perangkat pembelajaran. Bahas sekarang hari ini adalah poin-poin yang penting. Ada 7 poin yang penting tadi. Saya, Ibu Juli akan menjelaskan nomor 1, 2, dan 3. Kita langsung ke nomor 1, kalender pendidikan. Ya, seperti kita ketahui bahwa kita sudah mendapatkan kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan yang kita modifikasi berdasarkan sekolah masing-masing ya. Nah, di sini Bapak Ibu, agar Bapak Ibu lebih jelas lagi dalam menghitung nantinya minggu efektif, kita sama-sama belajar. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, kami di depan ini bukan menggurui, tapi kami di sini membersamai Bapak dan Ibu guru agar kita sama-sama lagi, biar kita lebih paham lagi dalam menentukan nantinya minggu efektif. Ya, Bapak Ibu silakan buka buku dan pena, sama-sama nanti kita menghitung Bapak Ibu ya. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kalendernya? Kelihatan nggak? Ini sama-sama tadi. Atau bisa Bapak Ibu punya kalender kan? Ada nggak? Kalender pendidikan Bapak Ibu boleh buka? Ya, sama. Berapa poin yang ada di situ? Sama ada. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Terima kasih penyampaiannya Ibu Julia Aristatia. Selanjutnya saya akan melanjutkan komponen dari perangkat pembelajaran kita, yaitu yang keempat, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran. Itu satu komponen Bapak Ibu. Jadi komponen itu ada 7, tadi kan diberitahu oleh Ibu Julia. Sekarang komponen satu komponen, tapi ada 3. Oke, yang pertama itu capaian pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Berarti intinya itu target peserta didik. Nah, itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini tidak kita buat sendiri, tapi sudah terlandaskan pada Permendikbud juga, tapi base-nya di nomor 32 tahun 2024. Ini yang terbaru Bapak Ibu.
itu akan menjadi alur tujuan pembelajaran kita. 8. Jadi satu tujuan pembelajaran akan menjadi 8 alur tujuan pembelajaran kita. Paham Bapak Ibu? Oke. Kalau capaian pembelajaran tadi dari mana? Dari Deskap nomor 32. Tidak boleh diganti. Kalau tujuan pembelajaran berdasarkan pembagian dari capaian pembelajaran per kalimat, per titik. Nah, sampai bilangan itu sudah satu tujuan pembelajaran. Keduanya ada lagi di bawah, dan itu catatan itu untuk 1 tahun. Ya, nah itu untuk 1 tahun. Nah, jadi dibagi 2 dulu. Misalnya semester 1 Cuman dari iya, semester 2-nya lanjut kayak gitu. Kira misalnya yang memahami tadi semester ini ya. Oh, jadi apa yang kata kerja operasionalnya itu dari Semester 1 tahun. Iya. Oke, Masya Allah pintar. Nah, satu lagi catatan penting kalau membuat alur tujuan pembelajaran. Ini kan kita modifikasi alur tujuan pembelajaran. Kata kerja atau kompetensi memahami atau pemahaman tidak boleh dipakai. Jadi kenapa dulu ini? Alasannya karena memahami itu kata kerja untuk fase tinggi, melewati SMP, berarti SMA, SMK boleh. Kalau untuk sekolah dasar, untuk SMP tidak boleh dipakai, tapi dijabarkan ada 6 kata kerja, ada 6, ya. Nah ya Bapak Ibu, saya tidak sembarangan bicara ya. Ada buku panduannya, yaitu buku panduan asesmen dan pembelajaran. Ya. Di sana ada teori Teach dan Wiggins menjelaskan bahwa tentang 6 bentuk pemahaman sebagaimana yang disampaikan dalam penjelasan tentang CP tadi. Pemahaman adalah proses berpikir tingkat tinggi. Jadi sekolah dasar tidak diwajibkan untuk memakai kata kerja pemahaman atau memahami. Bu Iba, Bu Julia, masih semangat Bapak Ibu? Oke, baik. Sebelum kita memulai tentang modul ajar, coba sekarang Bapak Ibu berhadapan saling pandang. Nah, coba saling pandang. Berhadapan, saling pandang. Biar tadi kayaknya sudah pernah ya, sudah bahas tentang kalender pendidikan, menghitung juga. Lanjut tadi ke aktif pandang dulu. saling pandang. Kita itu ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik Bapak Ibu. Sekarang Budi mau tanya nih, apa yang Bapak Ibu rasakan? Jatuh cinta. Aku jiwa-jiwa cari gitu. Siapa ini? Jiwa-jiwa saya tapi masih senyum-senyum Pak ya. Senyum kan kalau saling pandang sama kamu senyum. Nah sekarang ini ibu-ibunya, siapa yang mau ini dulu berikan kesempatan saya, siapa? Bagaimana perasaannya yuk setelah saling pandang? Apa ibu? Seneng ya Ade?
Ibu, seperti yang kita ketahui itu sama dengan RPP ya Bapak Ibu. Ketika kita sudah berada di kurikulum merdeka, kita modul ajar. Modul ajar ini Bapak Ibu tidak terpaku hanya satu dengan contoh Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu modifikasi. Ya kebetulan kalau kami sekolah penggerak lagi ATM kami Bapak Ibu, kami sudah membuat. Kalau ATM bisa lihat di PMN, bisa kita download. Bapak Ibu, tujuan dari modul ajar ini adalah mengembangkan perangkat ajar yang membantu pendidik melaksanakan pembelajaran. Benar tidak Bapak? Merdeka untuk membuat modul ajar, memilih atau modifikasi modul ajar ya seperti kata Bu tadi, bisa ATM kita ya, bisa lihat dari PMN itu banyak sekali guru-guru hebat yang berbagi praktik baiknya di PMN itu, banyak sekali modul-modul ajar di sana. Yang kedua, menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah di sini Bapak Ibu, modul ajar ini memang kita sesuai dengan karakter peserta didik. Jadi Bapak Ibu, komponen modul ajar ini ada dua. Ada komponen minimalis dan ada komponen yang lengkap. Kalau komponen lengkap itu terdiri dari identitas, CP, TP, dan ATP yang sudah Bu Iba jelaskan tadi. Ada juga pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik ini Bapak Ibu keseharian yang ada di lingkungan mereka. Jadi mereka tidak apa ya, bikinnya nak ngambang. Misalnya kita jelaskan tentang daerah Jakarta, padahal dia tinggal di Palembang. Jadi kita ambil di daerah kita atau di dalam lingkungan kelas kita. Yang ketiga, yang keempat itu adalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini Bapak Ibu banyak sekali model pembelajaran yang bisa kita gunakan. Media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini Bapak Ibu gunanya agar peserta didik itu tidak bosan. Jadi kita sudah dituntut bahkan ya kita harus inovatif. Ya kita harus berkreatif. Ajak juga peserta didik, tidak apa-apa kita ajak untuk membuat media pembelajaran. Yang keempat itu adalah KBM, kegiatan belajar mengajar. Di sana ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, sama seperti RPP kurikulum 13 Bapak Ibu. Selanjutnya ada materi, ada LKPD, lembar asesmen. Itu yang komponen modul ajar yang lengkap. Untuk komponen modul ajar yang minimalis Bapak Ibu, cukup identitas, TP, TP dan ATP, KBM, pendahuluan, inti, penutup juga ada, materi dan media pembelajaran, asesmen dan penilaian. Itu yang minimalisnya Bapak Ibu. Itu biasa saya gunakan di kelas 1 karena bermain. Di bermain itulah mereka akan belajar dan mereka tidak akan tertekan Bapak Ibu belajar. Nah, ini langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang akan Bapak Ibu ajarkan, sesuaikan dengan kemampuan peserta didik di kelas. Ini Bapak Ibu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Seperti kita ketahui, kalau formatif itu adalah proses pembelajarannya. Kalau sumatif itu di akhir pembelajaran. Menjelaskan lagi untuk penulisan tujuan pembelajaran di modul yang terbaru ini, apakah masih menggunakan ABCD atau tidak? Yang kondisional sampai yang dari kemarin tidak dituliskan sebenarnya penelitian Pancasila dengan baik. Nah, apakah masih digunakan atau tidak? Terima kasih Pak Elwan, pertanyaan yang luar biasa. Itu masih digunakan Pak, masih digunakan. Masih digunakan ya Bu Iba ya. Tetapi pada saat kita masukkan nilai raport Bu Tia ya, ke asesmen raport,
itu terlalu panjang Pak Ewan. Jadi, tapi kalau untuk modul aja tetap gunakan ABCD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila